الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama insyaallah bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan buat kita manusia, uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita berdoa selalu, kita dan keluarga-keluarga kita
para jamaah kita semua insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam kita mencontoh apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan juga untuk kita semua. Mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama berupaya selalu menjalankan perintah Allah dan bersama-sama berupaya sekuat tenaga kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ini amat sangat penting bagi kita, di mana kita sebagai seorang hamba makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu untuk kita mengisi dunia ini. Dan kita juga tahu bahwasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan kesempatan yang tidak lama bagi kita. Tidak lama sekali lagi. Akan tetapi subhanallah, yang sebentar ini kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka ini akan menjadi penyebab kesengsaraan kita selama-lamanya nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini merupakan tempat kita yang menentukan kita bagaimana kita dan mau kemana kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini kehidupan sementara. Nanti kehidupan yang hakiki tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang hakiki kita. Dan dalam kehidupan yang hakiki itu tentunya kita semua mengharapkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikubur, kita diberikan kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentunya yang kita harapkan dan kita selalu munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan ini, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita hidup saat inilah bagaimana kita harus selalu berusaha menjaga diri kita agar kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersama-sama insyaallah menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita bagaimana diri kita saat ini. Bagaimana diri kita saat ini sekali lagi. Ketika kita merasa diri kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwasanya diri kita masih sering sekali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari cepat kita perbaiki itu semua. Mari sekali lagi kita cepat perbaiki itu semua. Kalau yang selama ini kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah, biasa-biasa saja, tidak takut akan balasan yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita lalai dari perintah Allah, maka sekali lagi mari kita perbaiki itu semua. Karena jangan sampai maaf kita menangis, kita menyesali diri kita tatkala kita nanti sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita menyesali diri kita, baru kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di saat mungkin kita sedang sakaratul maut kita, di situ malaikat Israel sudah menunggu kita, dan saat itu Allah putarkan tempat yang akan kita tempati nanti tatkala kembali kepada Allah, neraka jahanam Allah. Mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ baru kita bermohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Baru kita ngomong bermohon kepada Allah, ya Allah, aku melihat ya Allah bagaimana Engkau menyiksa orang-orang yang lalai dari menjalankan perintah-Mu, yang tidak menjalankan apa yang Engkau perintahkan ketika di dunia. Ya Allah, aku melihat
Aku juga mendengar jeritan-jeritan menahan rintih sakit akan siksaan-Mu ya Allah. Sami'na. Maka oleh karena itu ya Allah, aku tidak akan sanggup untuk menerima itu. Aku tidak akan sanggup menerima siksaan seperti itu ya Allah. Farji'na. Kembalikan aku ya Allah. Jangan Kau cabut nyawaku hari ini karena aku belum sanggup menerima siksaan dari-Mu ya Allah. Saat itu kalau kita bermohon kepada Allah, minta hidupkan kembali, minta kembalikan kembali ke dunia, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Kita hanya tinggal merasakan liyadzuqul adzab, bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, yuk mari, selagi waktu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kita bisa selalu mengintrospeksi diri kita, untuk kita bisa selalu memperbaiki diri kita, mari kita selalu jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang mukmin yang beriman, percaya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, bagi mereka akan aku berikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, bagi mereka ganjaran yang besar. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa ajrun azim, ganjaran balasan yang besar. Ampunan dan ganjaran yang besar yang akan Allah berikan kepada kita. Di situ dikatakan oleh Allah, ampunan Allah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu tentang kita, kodrat kita manusia ini terkadang sering lalai, sering lupa. Apalagi ketika kita mendapat kenikmatan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, senang dunianya, terkadang kita sering lalai. Asik dengan dunia kita, asik dengan kesenangan dunia kita lalai menjalankan perintah Allah. Dan sekali lagi ketika ini terjadi, maka mari yuk cepat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan terpenting, jangan sampai ketika kita berdosa memohon ampunan dari kesalahan kita, lalu kita mengulangi kesalahan itu yang kedua kali. Ini yang terpenting. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti selanjutnya apakah kita masih diberikan kesempatan untuk kita memohon ampunan kepada Allah ataukah tidak, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga diri kita sekali lagi, agar diri kita ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya insyaallah akan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر.